Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Sword Emperor ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Dojun mendatangi Yongdungpo Capital untuk bikin perhitungan dengan bos rentenir, memintanya dibuatkan Hero ID, sekaligus info terkait Kang Chulwo. Mau gimana pun, Dojun mau secepatnya mendapatkan uang dengan cara menjadi hero resmi, sekaligus membereskan orang yang mau menghilangkan nyawa dia dan keluarga kecilnya. Keesokan harinya, Dojun yang udah mendapatkan Hero ID Rank B mendaftar ke Gate Bamseom yang sebenarnya direkomendasikan untuk Hero Rank A. Jujur Dojun kesal ID-nya mentok dibuat untuk Rank B. Harusnya dibuat aja langsung ke Rank A. Untungnya cuma muncul alarm peringatan di bawah rank rekomendasi, sedangkan agen gate nggak akan mengganggu Dojun kali ini. Selain itu, berkat struktur isi gate yang mirip seperti terowongan sempit, gate ini lebih memungkinkan dengan entry solo. Tapi kalau yang masuk bukan rank A, mereka akan sangat kesulitan untuk menyelesaikan gate Bamseom. Bahkan jika benar-benar sedang sial, hero akan dipaksa melawan ratusan monster sendirian di dalam terowongan gelap yang sempit. Tapi begitu Dojun tiba di dalam, dia malah tersenyum kegirangan ngelihat kemunculan monster ular raksasa di hadapannya. Kali ini Dojun menggunakan equip knuckle tajam dan cukup dengan satu terjangan cakar kilat. Dalam sekejap Dojun udah mengambil magic stone dari salah satu monster ular yang kepalanya dia hancurkan di sana. Namun tiba-tiba ular lain menembakkan racun ganasnya ke arah Dojun. Ngelihat itu Dojun yang tahu jenis monster ular itu bernama Black Fang Snake sangat sadar kalau goresan dari racun si ular bisa membuat seseorang gak bisa bergerak. Makanya Dojun segera turun ke lantai dan langsung melakukan dash kecepatan tinggi untuk menghindari tembakan racun sekaligus untuk menghantam si ular dengan keras menggunakan knuckle-nya. Alhasil, tubuh si ular langsung terbelah menjadi dua berkat knuckle tajam yang harganya lumayan tinggi di angka 300.000 won. Dan setelahnya monster ular yang lain terus berdatangan. Makanya tanpa ragu Dojun membantai semuanya secara bertubi-tubi. Sayangnya dia nggak bisa mendapatkan banyak magic stone karena bahkan di dunianya sebagai sword god dulu, kemungkinan untuk dapatin magic stone dari Black Fang Snake kurang dari 3%. Oleh sebab itu, Dojun pun langsung menyusuri terowongan demi berburu beberapa ratus ular lagi. Setibanya di terowongan terdalam, di mana terlihat beberapa mayat tengkorak hero yang sepertinya baru aja mati di sana. Akhirnya Dojun pun bertemu dengan ular yang jauh lebih besar lagi. Siapa lagi kalau bukan bos dari semua ular? Ngelihat itu, Dojun malah makin semangat. Setelah menaruh tasnya ke lantai, dia pun segera melompat tinggi-tinggi untuk melancarkan tinju terkuatnya ke arah kepala si bos ular. Namun siapa sangka, tinju Dojun untuk pertama kalinya terpental. Cuma menyisakan bekas tinju yang sedikit menancap di kepala bos ular. Bahkan setelahnya, si bos ular melancarkan serangan ekor yang mengenai Dojun dengan keras. Hingga dia terpental dan membentur dinding terowongan dengan sangat kuat. Spontan si bos ular pun langsung menerjang sekuat tenaga bersama taring tajamnya. Untungnya Dojun udah duluan bangkit berdiri dan melakukan backstep kilat satu langkah untuk menghindari taring si bos dengan sempurna. Ngerasa ada celah kesempatan, Dojun pun langsung melakukan dash kilat sekali lagi untuk melancarkan tinju kuat berikutnya tepat ke arah perut sang ular. Namun hebatnya, tinju itu nggak bisa menembus kulit keras sang ular kecuali retak-retak dalam ukuran besar. Ngelihat itu, Dojun mengakui kalau bos ular beneran hebat. Jauh berbeda dari banyak ular yang udah dia kalahkan sebelumnya. Kulitnya begitu tebal, sampai-sampai pukulanku gak ada yang mempan. Terus apa sekarang? Kalau aja kekuatanku udah kembali, si keparat ini gak akan jadi masalah bagiku. Di tengah kebingungan Dojun melawan bos ular, tiba-tiba dia tersentak karena ngelihat ada pedang bekas hero yang menancap di tanah, persis di samping kaki kirinya. Memang itu cuma pedang tua yang agak rusak, tapi dia nggak punya pilihan lain. Selain itu Dojun tahu persis, kegunaan pedang tergantung pada penggunanya. Persis saat Dojun mengangkat pedang itu dari tanah, bos ular pun menerjang kuat dengan taringnya. Ngelihat itu Dojun melompat tinggi-tinggi untuk menghindar dan kemudian bilang, "Anggap ini suatu kehormatan, bisa mati di tanganku, dasar kepala ular." Seketika, Dojun menerjang secepat kilat, sekaligus melancarkan tebasan horizontal dahsyat yang mengenai kepala bos ular dengan sangat fatal.
bahkan sampai meledak ngeluarin cahaya terang benderang. Saking dahsyatnya impact tebasan yang Dojun kerahkan, memang akhirnya pedang itu hancur. Tapi bos ular pun berhasil dikalahkan. Dojun segera mengambil taring si bos untuk bahan senjata. Dan setelahnya dia pun segera keluar gate dengan rasa syukur karena hasil gate kali ini jauh lebih bagus daripada gate Namsan sebelumnya. Tapi jujur dia agak menyangka penyelesaian gate rank B seperti ini bisa makan waktu lama. Kalau aja kawan-kawan lama Sword Guard ngelihat kondisinya seperti ini, pasti akan ditertawakan. Karena itu, Dojun alias Sword Guard bertekad mengembalikan kekuatannya sebagai prioritas utama. Kita kembali ke toko penjualan Magic Stone sebelumnya. Terlihat di sana seorang hero mengeluh tentang potongan komisi 40%. Secara dia udah sering menjual Magic Stone ke toko itu. Si penjaga toko jelasin kalau potongan komisi di toko mereka udah paling rendah. Biaya komisi gate center aja udah 5%. Kami juga nggak menyimpan bukti transaksi, jadi kau nggak perlu bayar pajak. Meski komisinya agak tinggi, tapi kau bisa mendapat uang bersih sebanyak ini. Bukankah kau sendiri yang diuntungkan? Kata si penjaga toko sambil menyerahkan uang jual beli Magic Stone. Hero yang mengambil uang itu mengiyakan, tapi dia penasaran kenapa wajah penjaga toko bisa bonyok begitu. Penjaga toko menjawab kesal, "Jangan tanya aku. Ada bajingan gila yang mendatangi tokoku dan menghajar bodyguard kami. Bahkan aku juga kena getahnya." Mendengar itu, si hero ngasih ceramah kalau jangan sembarangan pilih hero rank C yang baru aja dapat lisensi untuk menjaga keamanan toko. Menurut dia, mana mungkin hero yang baru aja dapat lisensi skillnya bisa disetarakan dengan hero yang sering berburu di gate. Dengan sedikit sombong, si hero bilang kalau penjaga toko butuh bantuan, jangan ragu untuk memanggilnya. Tapi sebelum si hero itu melangkah keluar dari toko, tiba-tiba Dojun malah datang ke toko tersebut yang membuat penjaga toko langsung kaget sekaligus ngeri. Si penjaga toko pun buru-buru teriak, Dia orangnya! Bajingan ini yang menghajarku!" Oh, dia orangnya. Tinggi, tampan, tapi berani mengacau di sini ya. Hei, apa kau orang yang menghajar penjaga toko ini? Kau itu hero, tapi berani-beraninya kau menghajar warga sipil begitu? Apa kau nggak tahu kalau hero itu harus melindungi warga sipil? Kata si hero sombong sambil menggertakkan kepalan tinjunya. Ngelihat itu si penjaga toko mulai tertawa karena dia tahu hero langganan tokonya adalah hero veteran yang udah bekerja selama 7 tahun. Belum lagi dia kenal banyak hero veteran lain. Jadi kalau si bangsat berani macam-macam, pastinya backing si hero akan ikut turun tangan. Tapi bukan seperti yang si penjaga toko harapkan. Cukup dengan 2 kalimat Dojun yang bilang, "Jangan ganggu urusan orang lain dan enyahlah. Apa kau mau membalas dendam mereka?" Spontan si hero sombong yang tadinya kebanyakan bacot langsung terdiam membisu. Dan tiba-tiba si hero teringat kalau alasan utama cedera hero penjaga toko bukan karena diserang monster, melainkan insiden gak disengaja oleh hero lain. Makanya si hero sombong langsung ketakutan dan segera cabut dari sana daripada gak bisa ngelihat hari esok. Dan kemudian Dojun pun melempar tasnya yang penuh dengan Magic Stone grade tinggi yang membuat penjaga toko kaget luar biasa. Setelah perhitungan, si penjaga toko bilang kalau totalnya adalah 150 juta won. Angka yang membuat Dojun agak kecewa sih. Secara dia udah hunting seharian. Dojun pun segera meminta uang tersebut. Komisinya seperti yang udah dia sebutkan yaitu 1%. Jadi bagian yang harus dia terima adalah 148,5 juta won. Mendengar itu, jujur si penjaga toko kesal setengah mati. Harusnya komisi toko adalah 40%, tapi karena takut kena hajar lagi, dia pun ngasih alasan kalau transaksi di atas 100 juta won harus menunggu persetujuan owner. Ngelihat Dojun tetap memaksanya, si penjaga toko pun segera menelepon owner untuk jelasin situasi. Belum juga si penjaga menutup pembicaraan di HP, tiba-tiba Dojun udah merebut aja HP-nya dan langsung bilang ke owner, "Kau udah dengar dia kan? Suruh dia untuk memberikan uangnya padaku." Iya, aku mengerti. Tolong kembalikan teleponnya kepada karyawanku, jawab si owner. Bukannya dikembalikan, Dojun malah melempar HP itu dengan ayunan ringan yang seketika meluncur secepat kilat dan menancap ke dinding belakang si penjaga yang membuatnya kaget dan panik berkucuran keringat dingin. Alhasil, si penjaga terpaksa memberikan 148,5 juta won kepada Dojun yang dengan senang hati menerimanya. 10 menit kemudian, owner pun tiba di toko dan bertanya kenapa si karyawan gak menjawab telepon darinya. Si penjaga toko yang udah depresi malah minta resign kalau selalu harus menghadapi si keparat itu. Owner pun ngelihat HP si karyawan yang hancur dan menancap di dinding. Paham dengan situasi sebenarnya,
Dia pun menelepon Ju Yeon untuk segera datang ke tokonya. Sehingga dalam waktu singkat, Ju Yeon, si wanita cantik yang terkenal, mendatangi toko itu di mana di sepanjang jalan banyak orang yang kagum serta memfotonya. Setibanya di dalam toko, spontan penjaga toko langsung shock ngelihat Hyun Ju Yeon karena nggak menyangka hero rank S keempat Korea Selatan datang ke tokonya. Aku memang sempat dengar kalau dia keponakannya si bos, tapi kenapa dia datang kemari? Kata si penjaga yang kaget sekaligus kagum dalam hatinya. Tanpa banyak basa-basi, Ju Yeon langsung bertanya ke penjaga toko, siapa hero yang udah memaksa penjualan Magic Stone di toko pamannya ini. Sekarang kita pindah ke Dojun yang sedang duduk kultivasi di halaman rumah, sambil ditemani Un Yeong yang asik bermain dengan boneka barunya. Jujur Dojun kesal hasil hunting hariannya cuma mentok menghasilkan uang 100 juta. Kalau begini terus, rasanya akan terlambat memenuhi janji dari Dojun yang asli. Dalam benaknya Dojun bilang, aku harus bisa melakukan solo hunting di gate rank S secepat mungkin. Makanya yang paling penting sekarang, aku harus mengembalikan kekuatanku yang dulu. Tapi gak seperti duniaku sebelumnya. Mana di udara dunia ini sangat jarang sekali. Kalaupun aku mengumpulkan mana seperti ini setiap hari, butuh waktu 3 tahun. Enggak, mungkin bisa lebih lama dari itu. Akan bagus kalau aku bisa dapat equipment yang membantu. Tapi nggak ada banyak equipment di sini. Cuma ada potongan sampah. Tiba-tiba Dojun tersentak karena ada merasakan sesuatu yang aneh di sekitar. Dia pun buru-buru menarik Un Yeong masuk ke rumah. Dan seketika terjadi gempa bumi hebat yang mengagetkan nenek dan adiknya. Tapi Dojun tahu kalau itu bukan gempa bumi, melainkan rift yang terbentuk. Setelah bilang ke neneknya kalau situasi sedang bahaya, jadi jangan sekalipun keluar rumah, Dojun pun kembali keluar ke halaman. Dan tanpa ragu, memasuki rift tersebut yang membuat nenek dan adik tirinya panik menjerit histeris. Sementara itu di asosiasi Hero Seoul, terlihat para agen pada heboh karena ngelihat kemunculan rift baru di kota Mapo, persis di depan komputer mereka. Ketua agen sakit kepala karena muncul lagi rift baru setelah 63 hari. Dia pun segera menyuruh bawahannya untuk menghubungi guild White Lion, guild paling dekat area Mapo agar segera turun ke rift tersebut, serta kerahkan hero yang sedang berada di dekat sana. Dan betapa kagetnya ketua agen begitu dia mendapat laporan kalau riftnya muncul di halaman rumah pribadi. Karena kalau warga sipil memasuki rift itu, maka yang lain gak mungkin bisa masuk sebelum yang berada di dalam keluar. Sambil berkucuran keringat, ketua agen bilang dalam hatinya, apalagi kalau mereka mati di dalam rift. Monster wave bisa terjadi selama 10 hari di area sekitar. Jika itu terjadi, seluruh area Seoul akan musnah. Untuk memastikan keadaan, ketua agen bertanya pada bawahannya, siapa identitas orang yang memasuki rift? Si bawahan menjawab, yang masuk ke dalam rift adalah Seo Dojun, pemilik rumah di mana rift itu muncul. Serta neneknya bilang, kalau dia masuk rift untuk menyelamatkan adiknya. Jadi dia bukan hero ya? Sejauh ini, saat ada warga sipil yang memasuki rift, gimana kemungkinan terjadinya monster wave? Tanya ketua agen sekali lagi. Si bawahan menjawab dengan nada ragu-ragu, 99,9%. Sebuah jawaban yang membuat mereka semua jatuh moral secara serentak. Kita pindah sebentar ke Hong Hae-ju, ibu tirinya Dojun. Terlihat dia marah dan gak percaya mendapat berkas laporan dari manajer Lee kalau Dojun berhasil awakening di dalam gate. Hae-ju kesal Kang Chulo yang udah dia bayar mahal, gak becus dalam menghabisi seorang bocah. Bahkan dari awal dia udah berharap manajer Lee yang melakukannya. Secara Hae-ju juga udah memberinya uang. Dengan sangat tegas Hae-ju menyuruh manajer Lee untuk bilang ke Kang Chulwo kalau masih aja gagal menghabisi bocah brengsek, dia wajib mengembalikan uangnya 10 kali lipat. Tapi manajer Lee malah bilang kalau Kang Chulwo nggak perlu dihubungi lagi. Secara rift baru yang muncul di Mapo, lokasinya ada di rumah Dojun. Makanya manajer Lee yakin kalau kematian Dojun akibat rift pasti akan segera muncul di berita online. Meski begitu, Hae-ju masih meminta manajer Lee agar tetap awasi situasinya sampai kematian Dojun bisa dipastikan. Kembali ke Dojun yang udah memasuki rift zone. Terlihat Dojun lumayan kaget karena area rift yang dia masuki adalah hutan patisua yang sering dia datangi saat kecil. Bentuk dari hutannya, pohon, rumput, angin bertiup, mana yang melimpah di udara, bahkan bentuk langit dan awannya juga mirip. Makanya Dojun pun pergi ke arah yang familiar baginya. Dan seketika, dia tersenyum lebar ngelihat World Tree ada di sana. Pohon raksasa itu adalah Primordial Spirit Tree yang mengandung mana yang sangat murni. Dan alasan kenapa dunia Sword God sebelumnya hancur adalah karena pohon itu terbakar sehingga aliran mana dunia menjadi kacau. Sembari menaiki pohon tersebut, Dojun bilang dalam hatinya, siapa sangka World Tree ini masih utuh. Aku gak tahu gimana, tapi aku bisa mengembalikan manaku seperti sebelumnya.
Dojun pun melakukan duduk kultivasi di pohon tersebut sampai nggak terasa menghabiskan 10 hari cuma untuk fokus bernafas. Dan di sela-sela penyerapan mana tersebut, tiba-tiba Dojun tersentak karena merasakan kehadiran monster vulkana di sekitarnya. Monster yang membakar World Tree di masa lalu di dunianya Sword God. Meski monster vulkana yang spesialisasi api menyerangnya secara serentak, tanpa ragu, Dojun mengaktifkan mana pada tubuhnya, lalu menembakkan mana tersebut secara ganas ke arah monster, yang seketika langsung membelah tubuh vulkana menjadi dua. Sewaktu vulkana yang lain menembakkan api andalan mereka dari mulut ke arah Dojun, Dojun gak bergeming, gak berusaha menangkis sedikit pun, karena lapisan mana padat yang melindungi tubuhnya gak bisa ditembus oleh panasnya api. Gak cuma pertahanan Dojun yang meningkat berkali-kali lipat berkat penyerapan mana, bahkan kecepatannya juga semakin gila. Dalam sekejap, dia menghampiri vulkana satu persatu secepat kilat, menyumpal mulut mereka yang mau menembakkan api, lalu menembakkan mananya sendiri ke mulut mereka. Sehingga terjadilah ledakan beruntun dahsyat yang menghancurkan beberapa monster vulkana sekaligus dalam waktu sepersekian detik. Magic Stone pun berserakan di atas tanah dengan kematian beberapa monster. Tapi sebelum mengambil itu, Dojun yang tersenyum menghampiri vulkana lain sambil bilang, "Begitu aku menyelesaikan kalian semua, harusnya aku bisa mendapatkan Undying Ember, bukan?" Tanpa ragu, Dojun menerjang ke tengah-tengah para vulkana sekaligus, menghantam kepala mereka satu persatu, yang seketika langsung hancur setiap kali terkena one hit dari Dojun. Dan setelah membantai mereka semua, Undying Ember serta Magic Stone benar-benar berserakan di sekitar World Tree. Dojun mengutip ember tersebut satu persatu dan menyerapnya agar mengubah mananya menjadi Fire Attribute. Berhubung Undying Ember ada sangat banyak, Dojun pun menyerapnya selama yang dia bisa. Sekarang kita pindah ke bagian luar Rift, di mana udah ramai warga sipil berkerumun, para wartawan, termasuk juga para agen elit. Salah satu agen yang bernama Bang Seongwo terlihat kesal karena satu bajingan gila. Kekacauan Rift nggak bisa dihentikan. Rekan agennya yang bernama Kim Hyunwoo mencoba menenangkannya dengan bilang kalau orang yang masuk ke dalam Rift memang sedang mencoba selamatin adiknya. Itu sih cuma alasan aja, goblok. Dia mendengar rumor kalau mudah untuk awakening di dalam zona Rift, lalu asal masuk aja tanpa mikirin yang lain. Kalau dia memang mau mati, mati aja sendiri. Ngapain harus ngerepotin orang lain segala sih? Kata Seongwo yang makin kesal. Alasan utama Seongwo kesal parah itu karena Rift yang terjadi kali ini muncul bersamaan di berbagai negara seperti Amerika, Cina, Turki, dan sebagainya. Tapi di luar negeri, Rift yang muncul udah berhasil dikendalikan untuk tahap-tahap awal. Sedangkan di Korea, masih aja mandek gegara Dojun. Seongwo yang urat di wajahnya bangkit, kemudian bilang, "Sial, cuma kita doang yang gak beres. Karena gelandangan goblok seperti bajingan ini. Bajingan ini malah masuk duluan. Lihat aja begitu kau keluar nanti, aku akan memukul wajah gobloknya itu." Faktanya udah 28 hari sejak Rift yang baru terbuka. Seluruh stasiun TV Korea mengumumkan kalau Asosiasi Hero udah ngeluarin peringatan wave monster level 1. Jika rakyat sipil bernama Pak S, orang pertama yang memasukinya, nggak keluar dalam waktu 2 hari ke depan. Ngelihat siaran itu di TV, pimpinan Yongdumpo Capital yang bernama Hwang Chang-seop bertanya ke tangan kanannya yang bernama Direktur Kim Eong-woo, berapa kemungkinan si bajingan Dojun kembali dengan selamat. Direktur Kim bilang kalau Dojun warga sipil gak perlu hitung-hitungan, udah pasti kemungkinan selamat di bawah 0,1%. Chang-seop tertawa geli mendengar itu. Secara para bawahannya cedera parah melawan Dojun sekitar sebulan yang lalu. Chang-seop gak menyangka Asosiasi Hero gak tahu apa-apa, ketinggalan informasi terlalu jauh. Makanya dia bertanya sekali lagi kepada Direktur Kim, gimana kemungkinan selamat kalau Dojun udah awaken? Direktur Kim menjawab, kemungkinannya akan bergantung pada rank hero Dojun saat ini. Meski begitu tetap aja Direktur Kim sulit menentukan angkanya. Daripada mikir pusing, Chang-seop langsung aja ngasih perintah kepada Direktur Kim untuk mengamankan nenek dan adik Dojun saat ini. Chang-seop bilang, untuk sekarang perlakukan mereka dengan baik. Kalau Dojun mati, kita akan jual organ dalam keluarganya. Tapi kalau dia kembali hidup-hidup, kita bilang aja udah mengurus keluarganya, supaya dia berhutang budi pada kita. Kata Chang-seop dengan senyum liciknya. Kembali ke Dojun di dalam hutan Patisua. Tanpa terasa, Dojun udah menyerap ratusan Undying Ember dan mana miliknya udah sangat pekat seperti api. Sekarang kapanpun dia mau, dia bisa menggunakan mana atribut Fire. Resistensi apinya juga udah bertambah sangat signifikan. Jika yang dibandingkan hanya atribut Fire aja, kondisi Dojun sekarang bahkan lebih hebat ketimbang saat dia masih seorang Sword God. Untuk sejenak,
Dojun menyentuh World Tree dalam diam. Dia berterima kasih pada si pohon yang udah membantunya di masa lalu dan juga masa sekarang. Sambil masukin Magic Stone ke dalam keranjang tumbuhan, Dojun pun bilang kepada World Tree, "Aku mungkin gak akan bertemu denganmu lagi. Tapi kalau kita berjumpa lagi dan kau sedang dalam bahaya, aku akan melindungimu gimana pun caranya." Gak berselang lama, Dojun pun berhasil keluar dari Rift. Dan jujur dia heran karena area 1 kilometer dari lokasinya gak ada seorang pun yang terlihat. Setelah menduga kalau semua warga udah dievakuasi demi bersiap menghadapi wave monster, tiba-tiba Dojun merasakan aura yang sedikit kuat dari arah tangga. Dia pun buru-buru menaiki tangga itu hingga terlihatlah 2 orang berjas hitam. Siapa lagi kalau bukan agen elit Bang Seong-woo dan Kim Hyun-woo. Sadar kalau ketahuan mereka berdua pasti akan merepotkan, makanya Dojun sengaja melontarkan mana apinya ke sebuah gedung hingga terbakar hebat. Alhasil perhatian kedua elit agen tersebut teralihkan, sehingga Dojun bisa kabur dengan aman. Dojun senang ngelihat api yang dia miliki sekarang punya daya rusak yang hebat, serta akurat saat ditembakkan. Makanya dalam hatinya dia bilang, "Kusak, bukankah ini api yang bahkan bisa kau sukai? Kau pastinya juga akan senang, karena kau adalah mage api terkuat di benua," kata Dojun yang mengenang rekan lamanya. Meski agen Kim Hyun-woo akhirnya sadar kalau ada yang aneh dengan riftnya, dia dan Seong-woo gagal menyelidiki rift yang tiba-tiba tertutup, hingga cuma menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Keesokan harinya, berita nasional Korea Selatan mengumumkan kalau rift baru yang muncul di Mapo tiba-tiba menghilang. Tepat 29 hari setelah Seo Dojun memasuki zona rift. Asosiasi hero yang udah mengantisipasi monster wave dibuat kaget dengan menghilangnya rift secara tiba-tiba dan sekarang sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh di balik kejadian. Sedangkan terkait api yang muncul di dekat rift, berita nasional menyiarkan kalau api yang gak diketahui asalnya cuma membakar tempat barang rongsokan. Mendengar berita itu, respon warga beragam. Ada yang mengira Seo Dojun udah mati, ada juga yang menyalahkan Dojun ngapain masuk ke rift yang muncul itu. Padahal tanpa sepengetahuan mereka, Dojun yang memakai jaket hoodie melewati mereka dan mendengarkan semua ucapan. Meski Dojun agak kesal mendengarnya, dia sedikit kecewa dengan rift yang benar-benar hilang, sehingga gak ada kesempatan untuk ngeliat World Tree lagi. Dojun ngerasa mungkin ini demi yang terbaik. Lagian saat ini masih ada sesuatu yang harus dia lindungi. Sekejap kemudian, Dojun pun kembali mendatangi Yongdumpo Capital, organisasi yang udah menyekap nenek dan adik tirinya Dojun. Di tangga untuk naik ke kantor, terlihat 2 orang lagi tertawa karena mengira Dojun udah mati. Sehingga nenek dan adiknya, nasib mereka pasti juga akan berakhir. Mereka mulai membayangkan kalau adiknya Dojun wajahnya lumayan cantik ketika dewasa nanti, sehingga bos mereka pasti akan mengarahkannya ke bisnis prostitusi. Namun tiba-tiba, Dojun muncul di hadapan mereka berdua sambil bilang dengan lantang, "Woi bangsat, di mana bos kalian?" kata Dojun yang membuat mereka berdua tersentak kaget. Sementara itu bos Yongdumpo, Hwang Chang-seop, baru aja tiba di kantornya dengan tawa kegirangan. Dia senang Dojun udah mati, sehingga bisa tidur nyenyak sekarang. Dia bersama Direktur Kim udah merencanakan agenda seharian untuk bertemu dengan rekan bisnis ilegalnya, termasuk menjebloskan adik Dojun kepada mucikari. Tapi sewaktu si bos menaiki tangga, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ngelihat para bawahannya dihajar oleh orang yang udah dia anggap mati, Seo Dojun. Dalam sekejap, si bos pun dihajar oleh Dojun sampai terpental ke atas lantai kantor. Dengan tatapan tajam, Dojun yang udah duduk di kursi bilang ke si bos dengan lantang, "Cepat merangkak kemari seperti anjing. Apa kau nggak dengar? Hah? Mana suara anjingnya? Bajingan sepertimu bahkan nggak layak untuk diperlakukan seperti manusia. Bicaralah seperti anjing." Si bos yang ketakutan terpaksa mengguguk berkali-kali dengan suara keras, dipermalukan habis-habisan di hadapan para bawahannya. Lalu Dojun ngelanjutin, "Di depanku, kau selalu bersikap tunduk, seolah-olah kau rela menyerahkan hati dan empedumu. Tapi di belakangku, kau udah mengambil ancang-ancang untuk menusuk begitu ada kesempatan. Hwang Chang-seop, kau pikir ini pertama kalinya aku berurusan dengan tikus-tikus sepertimu? Hah?" Sambil terus menunduk, Chang-seop segera menjawab, Ku mohon ampuni aku. Aku akan setia layaknya seekor anjing." "Diam!" teriak Dojun sambil menendang dagu si bos ke atas, sehingga dia terpental keras ke belakang dengan mulut yang menyemburkan darah. Setelahnya Dojun pun bilang kepada tangan kanan si bos, "Hei bajingan kacamata, mulai sekarang kaulah bosnya. Berhentilah bekerja seperti anjing untuk sampah seperti dia. Menghabisi yang di atas kalian, itu bukan masalah besar bagi kalian, iya kan?
Kalian punya izin dariku. Lakukan sekarang. Direktur Kim yang ketakutan segera menunduk sekaligus menjawab. Tapi bos kami ini punya koneksi. Kalau saya tiba-tiba yang menjadi bosnya, semua orang akan mengira ada yang aneh. Karena itu, tolong ampuni dia. Kali ini aja. Kenapa pikiranmu dangkal amat sih? Masukin aja dia ke dalam tong, terus buang dia ke sungai. Atau remukkan aja badannya di tempat barang rongsokan. Bukankah itu keahlianmu? Kalau kau sungguh nggak mau melakukannya, aku bisa aja melemparmu ke dalam gate untuk jadi makanan monster. Kata Dojun mengancam, yang membuat mereka semua makin ketakutan, berkucuran keringat dingin. Si bos pun segera minta maaf sekali lagi, agar nyawanya diampuni. Bahkan dia janji akan bekerja seperti anjing seumur hidup. Aku bersumpah, aku mohon padamu, kata si bos sambil bersujud diikuti bawahannya yang lain. Sebenarnya menghabisi Huang Changseop di sini bisa membereskan semuanya dengan rapi. Tapi entah mengapa, hati Surgan gak sekeras dulu lagi. Makanya dia bersedia memaafkan si bos dan udah menyodorkan tangan untuk salaman, yang membuat si bos merasa terharu. Si bos pun menyambut tangan Dojun sembari bilang, selama ini aku udah salah. Mulai sekarang, aku akan melayanimu sebagai... Hah? Kata si bos, yang kemudian tersentak kaget karena ngelihat tangan kirinya tiba-tiba terbakar hebat. Selagi si bos menjerit histeris kesakitan, Dojun pun bilang dengan lantang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Seketika, tangan kiri si bos terbakar habis, lenyap menjadi debu, yang membuatnya gak berhenti menjerit kesakitan. Lalu Dojun pun cabut dari sana, sembari memperingatkan sekali lagi, kalau kalian berani menggores sedikit pun kulit anggota keluargaku, anggap aja kalian udah mati. Mulai sekarang, kalian wajib melindungi keluargaku 24 jam setiap hari, selama sisa hidup kalian. Sadis bos. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Nantikan aksi barbar Dojun berikutnya di alur Sword Emperor hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.